Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sodik Fuadi. Di sini saya sebagai pembicara dengan tema potensi UMKM Indonesia menembus pasar internasional dengan optimalisasi pengelolaan manajemen keuangan. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ahmad Sodik Fuadi, profilnya dari D3 Akuntansi Undip dan sekarang di S1 Akuntansi UNS. Untuk pembahasan kali ini berkaitan dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, dan lebih spesifik lagi, kita akan membahas tentang potensi UMKM di Indonesia untuk menembus pasar internasional. Kenapa kita harus membahas tentang materi ini? Karena banyak sekali UMKM di Indonesia dengan potensi-potensi yang sangat besar yang bisa dikembangkan untuk pasar internasional. Dan untuk mengembangkan potensi UMKM itu sendiri tentu diperlukan manajemen keuangan yang baik sehingga bisa mencapai di pasar internasional gitu. Oke, kita mulai. Mungkin dimulai dari kenapa sih kita harus mempelajari potensi UMKM ini? Karena dalam pesatnya perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat yang ingin praktis dan cepat, pada akhirnya membuka peluang bagi UMKM untuk tumbuh dengan memanfaatkan teknologi. Tentu dengan memanfaatkan teknologi digital ini, UMKM masih memiliki peluang untuk menjadi pilar ekonomi kerakyatan. UMKM sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 tumbuh sebesar 4,2% setiap tahunnya, dengan rata-rata kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia adalah sebesar 50% sejak 3 tahun terakhir. UMKM menjadi alternatif bergeraknya perekonomian kerakyatan. Hal ini disebabkan pada sifat UMKM itu sendiri yang fleksibel dan mudah berinovasi baik dalam usaha maupun menerapkan teknologi tepat guna. Dan di UMKM itu sendiri birokrasinya sederhana. Alasan lainnya yang menyebabkan UMKM mampu bertahan adalah karena UMKM menghasilkan produk atau jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, memanfaatkan sumber daya lokal, dan memanfaatkan sumber daya manusia di Indonesia. Dari taraf yang bawah sampai taraf di atas itu bisa termanfaatkan semua oleh UMKM ini. Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus dan menghadapi tantangan global, seperti meningkatnya inovasi produk dan jasa, perkembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia. Mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Oleh karena itu kan di UMKM itu sendiri potensinya masih sangat besar dan menarik untuk kita dalami lebih lanjut. Perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM antara lain keterbatasan infrastruktur dan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global, namun pada kenyataan permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Yaitu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan, seperti masalah upah buruh, tenaga kerja, pungutan liar, korupsi, dan lain-lain. Kemampuan UMKM dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan perekonomian Indonesia. Selain itu, faktor sumber daya manusia di dalamnya juga memiliki andil tersendiri. Strategi pengembangan UMKM untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusianya agar memiliki nilai dan mampu bertahan menghadapi pasar internasional. Di antaranya melalui penyaluran kredit
usaha rakyat, penyaluran akses informasi pemasaran, pelatihan lembaga keuangan mikro melalui capacity building, pengembangan informasi teknologi, dan pengembangan manajemen keuangan yang baik. Nah, di sini perlunya manajemen keuangan yang baik guna memaksimalkan potensi UMKM yang ada sehingga bisa menembus pasar internasional. UMKM memiliki prospek yang baik untuk ditingkatkan, mengingat proses restrukturisasi sektor korporat dan BUMN berlangsung lamban. Padahal permintaan barang dan jasa yang selama ini oke, kita lanjut. Tadi ada masalah teknis. Padahal permintaan barang dan jasa yang selama ini dipenuhi sektor korporat terus meningkat, sehingga memberikan peluang bagi usaha UMKM dalam berbagai sektor ekonomi. Pertumbuhan dan peran UMKM masih bisa terus ditingkatkan, tidak saja karena ketangguhannya dalam menghadapi berbagai kejutan ekonomi, tapi juga kemampuannya yang besar dalam menyediakan lapangan kerja serta mengatasi kemiskinan. Dengan semakin menguatnya komitmen pemerintah saat ini, iklim investasi dan kegairahan usaha dan perekonomian nasional termasuk UMKM akan jauh lebih baik. UMKM juga diharapkan menggunakan pengelolaan manajemen keuangan yang baik guna mewujudkan manajerial yang efektif dan efisien, sehingga dapat mengoptimalkan potensi bahwa UMKM di Indonesia dapat menembus pasar global. Oke, next Mbak Agnes. Baik, sebelum kita lebih dalam lagi, langkah lebih baiknya kita mengetahui definisi UMKM. Mungkin suaranya Mbak Agnes bisa di mute. Sebelumnya Mbak Agnes. Baik, definisi. Dari definisi, pengertian UMKM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah menyebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perseorangan dan atau badan usaha perorangan. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Mbak Dia Ayu bisa silent dulu. Masih sebelumnya Mbak Kles. Oke, kita lanjut. Nah, sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan orang perorangan, bukan merupakan anak perusahaan, bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dan bukan menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Terakhir, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan orang perorangan, bukan merupakan anak perusahaan, bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dan bukan menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar. Next, Mbak Gles. Ya, nah kita lanjut ke jenis usaha UMKM. Di sini ada 3 jenis usaha UMKM. Yang pertama yaitu usaha mikro, yaitu jenis usaha yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh individu atau keluarga. Keuntungan bersihnya setiap tahun tidak lebih dari 50 juta. Yang kedua ada usaha kecil, yaitu usaha yang memiliki keuntungan bersih dalam kisaran 50-300 juta rupiah setiap tahunnya. Dapat terdiri dari jenis bisnis informal seperti bisnis produk fashion perumahan atau institusi skala kecil seperti toko kecil atau tempat makan. Yang ketiga ada usaha menengah, jenis usaha yang sudah mempunyai sistem pembukuan yang lengkap dan struktur. Pembukuan lebih besar dari usaha kecil, yakni 300 juta di atas setiap tahunnya. Mayoritas usaha menengah telah mengurus kepemilikan NPWP beserta dokumen legalitas lainnya. Jadi UMKM ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis usaha berdasarkan pendapatan yang mereka peroleh. Jadi kalau kita memiliki suatu usaha, di mana sih letak jenis usaha kita itu, maka bisa dihitung terlebih dahulu keuntungan yang diperoleh, maka baru bisa diklasifikasikan
usaha apa kita itu termasuk usaha mikrokah atau kecil atau menengah seperti itu. Lanjut Mbak Agnes. Ya, next. Baik, selanjutnya yaitu ciri bisnis UMKM. Ada beberapa ciri bisnis UMKM. Yang pertama yaitu jenis barang atau komoditi yang tidak tetap dan dapat berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, memiliki tempat usaha yang dapat berpindah jika dibutuhkan. Yang ketiga, belum memiliki penerapan administrasi yang lengkap, bahkan pengelolaan keuangan juga seringkali masih campur aduk dengan keuangan pribadi. Yang keempat, SDM-nya belum memiliki jiwa kewirausahaan yang terasa sempurna. Kelima, pelaku UMKM kebanyakan tidak mempunyai akses perbankan. Meski sebagian sudah mempunyai akses pada lembaga keuangan non-bank. Yang keenam, yaitu sebagian besar tidak memiliki surat izin usaha ataupun legalitas lainnya seperti NPWP. Jadi bisa dilihat dari ciri-ciri bisnis UMKM yaitu jika di generalisir ya di secara besar itu secara makro itu belum optimalnya pengelolaan manajemen maupun manajemen sumber daya manusia dan manajemen keuangan. Sedangkan dua aspek ini adalah aspek yang paling menentukan keberhasilan dari usaha kita, apakah usaha kita mau berhasil atau tidak. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya optimalisasi manajemen keuangan dan manajemen yang lain guna mengasah potensi dari bisnis UMKM itu sendiri. Lanjut Mbak Agnes. Baik, untuk selanjutnya peran dan fungsi UMKM bagi kondisi ekonomi. Yang pertama yaitu membuka lapangan pekerjaan. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM biasanya memiliki syarat lapangan kerja yang ringan dan dapat dilamar oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah maupun tanpa kualifikasi yang spesifik. Hal ini juga bisa kita rasakan atau kita lihat langsung dalam dalam mungkin Jobstreet atau LinkedIn gitu kan bisa dilihat kalau perusahaan yang sudah besar atau multinasional bahkan itu mensyaratkan biasanya rata-rata D3 atau S1. Sedangkan bagi UMKM ini yang penting SDM-nya mampu dan tidak harus berkualifikasi yang tinggi gitu. Jadi bisa menyerap tenaga kerja di kalangan bawah. Justru itu yang dibutuhkan oleh Indonesia agar tingkat pengangguran itu tidak tinggi. Selanjutnya itu yang kedua, mendorong kondisi ekonomi yang lebih merata. Kondisi ekonomi di kota kecil maupun pedesaan akan ikut terdorong dan berkembang. Masyarakat juga mampu mengakses beragam produk dan jasa secara langsung di area sekitar tempat tinggal tanpa harus menuju ke pusat kota. Hal ini berkaitan juga dengan letak Indonesia yang tidak semuanya perkotaan, bahkan sebagian besar yaitu di desa dan masih di daerah-daerah kecil seperti itu, maka UMKM ini juga sangat dibutuhkan untuk menunjang roda perekonomian di daerah tersebut. Next. Selanjutnya yang ketiga dari peran dan fungsi UMKM yaitu meningkatkan devisa negara. Jika nilai devisa tinggi, bisa dibilang negara tersebut memiliki kondisi perekonomian yang maju dengan meningkatkan kehadiran UMKM dan mengelolanya dengan baik. Secara tidak langsung, negara juga turut menumbuhkan devisa. Nah, ini jika sudah berbicara dengan devisa, maka kita juga berbicara tentang manajemen keuangan internasional. Oleh karena itu, owner dan sumber daya manusia yang dimiliki UMKM maka perlu memiliki pengetahuan tentang manajemen keuangan terutama di bidang internasional. Yang keempat yaitu memacu ekonomi di situasi krisis. Ini bisa dilihat pada tahun 1997 sampai 99, yaitu pada saat terjadi krisis moneter yang saat itu krisis moneter di Indonesia.
berhasil diatasi berkat sektor UMKM yang terus berkembang. Saat ini juga kembali terjadi di saat pandemi COVID-19, UMKM dapat beradaptasi dengan menawarkan barang secara online dan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kelima yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat secara akurat. Dijalankan oleh masyarakat kecil sendiri, bisnis ini pada umumnya lebih memahami kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Barang yang diproduksi dan diinovasikan pun seringkali secara akurat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, next, Mbak. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke potensi UMKM. Namun sebelum melihat potensi lebih jauh, maka kita akan menyaksikan video atau profil salah satu UMKM yang memiliki potensi di bidang ekspor dan bahkan bisa menembus pasar dunia. Oke, bisa kita saksikan terlebih dahulu videonya berikut. Bisa di next, Mbak. Ya, sama suaranya sekalian. Indonesia, bumi pertiwi yang mengagumkan. Bicara Indonesia, tak budaya jati diri, memaknai tiap helai benang menjadi bukti cinta dan kesetiaan terhadap warisan budaya. Di sini, perempuan dan tenun telah melebur menjadi satu. Kain tenun Pringgasela ini adalah salah satu kerajinan turun-temurun dari nenek moyang kami yang harus kami lestarikan. Kain tenun Pringgasela ini mempunyai banyak motif dan ragam. Ia memiliki filosofi masing-masing. Dari produk kain tenun Pringgasela ini, kami sudah banyak membuat produk turunan. Ada sepatu, ada tas, dan yang lainnya. Alhamdulillah, dengan adanya pelatihan marketing digital ini, omset penjualan kami semakin bertambah. Dan ini bisa meningkatkan kesejahteraan pengrajin tenun yang ada di Pringgasela. Sebuah identitas warisan leluhur pun terwakili dari goresan penuh makna di atas kain bernama batik. Ya, batik, sebuah ekspresi dan kreativitas yang berawal dari satu titik ke titik yang lain. Membuat batik itu sebuah komitmen. Jadi di dalamnya itu dibutuhkan ketekunan dan kesabaran. Batik Kudus itu ciri khasnya adalah latarnya beras kecer atau beras tumpah dan kembang randu. Sinergisitas antara Bank Indonesia dengan UMKM Batik Kudus menjadikan saya lebih optimis untuk berkarya, untuk menciptakan motif-motif yang baru, sehingga nanti akan semakin terkenal, semakin disukai masyarakat luas, bahkan sampai ke luar negeri, tidak hanya di Indonesia. Kebanggaan menjadi anak negeri di bumi pertiwi begitu melekat di setiap sudut kota di Indonesia. Kebanggaan yang tertuang dalam beragam motif kain ulos dalam adat istiadat Batak misalnya. BI itu bukan hanya memberikan bantuan semata, tetapi juga mengajari kita bagaimana mengembangkan
tenunan itu menjadi pola yang sangat luar biasa. Mulai dari merubah bahan, membuat motif yang baru-baru atau hal-hal yang baru agar tenunan itu bisa jadi lebih baik dari yang semula. Sekarang pemasaran kita bukan hanya di Sumatera Utara, kita juga sudah menjual ulos ke seluruh Indonesia. Bahkan sekarang kita sudah mulai memasuki pasaran ke luar negeri. Kain ulos tak hanya sekedar menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Warisan leluhur itu pun kini telah mendunia menjadi komoditi ekspor. Inilah sebuah persembahan mahakarya melalui kolaborasi Bank Indonesia, para desainer, dan kurator terbaik dalam negeri. Untayan benang yang telah menjelma menjadi tenun ikat, batik, dan kain ulos adalah sebagian identitas negeri yang kini sudah dikenal dunia. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia. Baik, tadi sudah kita saksikan eh, salah satu potensi dari UMKM yang ada di Indonesia, sangat luar biasa. Batik dan kain tenun menjadi salah satu potensi UMKM yang bisa menembus pasar internasional sehingga bisa menghasilkan devisa dan mengharumkan nama bangsa juga. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tujuan pemberdayaan UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab 2 Pasal 5 adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Yang ketiga, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan mengentaskan kemiskinan. Potensi UMKM, kembali ke potensi UMKM tadi, yaitu potensi yang dimiliki oleh UMKM yang ada di Indonesia. Kita menekankan kepada ekspor atau potensi untuk merambah pasar internasional yang ada. Oleh karena itu, kita juga memerlukan kriteria-kriteria UMKM yang bisa untuk menembus pasar internasional. Yaitu kriteria UMKM dapat dilihat dari aspek komoditas yang dihasilkan dan aspek manajemen. Berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maka next, Mbak. Sebelumnya. Ya, turun. Ya, ke kriteria. Kriteria UMKM dapat dilihat dari aspek komoditas yang dihasilkan dan aspek manajemen. Berdasarkan aspek komoditas yang dihasilkan, UMKM memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu kualitas belum memenuhi standar. Yang kedua, keterbatasan desain produk yang dimiliki oleh produk UMKM. Yang ketiga, terbatasnya jenis produk. Yang keempat, terbatasnya kapasitas dan price list produknya. Next. Masih tentang kriteria, berdasarkan aspek manajemen karakteristik UMKM adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis komoditi atau barang yang ada pada usaha tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang ketiga, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuntungan masih disatukan. Yang selanjutnya yaitu sumber daya manusia di dalamnya belum mempunyai jiwa wirausaha yang mumpuni. Artinya biasanya tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah. Selanjutnya biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank, contohnya koperasi dan lain-lain. Untuk terakhir, pada umumnya belum memiliki izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Next, Mbak.
Sekarang kita masuk ke dalam pengaruh potensi UMKM. Potensi UMKM ke depan dapat dipengaruhi oleh sisi internal dari UMKM dan eksternal atau lingkungan. Yang pertama dari potensi internal. Yang pertama yaitu jumlah UMKM yang besar merupakan modal dasar untuk berkontribusi lebih besar dalam perekonomian. Yang kedua, struktur dan karakteristik organisasi, usaha dan pengelolaan UMKM yang cukup fleksibel memberi kemudahan untuk menyesuaikan dengan perubahan kapasitasnya, serta perubahan pasar dan perekonomian. Yang ketiga, UMKM menghasilkan produk dan jasa dengan harga yang terjangkau. Yang keempat, produk-produk UMKM sebagian besar memiliki kaitan yang kuat dengan sumber daya dan budaya lokal, serta pengetahuan, keterampilan tangan, dan pola kerja yang diwariskan secara turun-temurun. Yang kelima, jumlah UMKM yang besar merupakan potensi untuk mengembangkan keterkaitan usaha dalam skema rantai nilai dan rantai pasok, sehingga efisiensi sistem produksi dan pemasaran dapat ditingkatkan. Untuk selanjutnya, potensi eksternal. Yang pertama, kepastian hukum bagi pengembangan UMKM. Yang kedua, kemudahan mendirikan usaha secara informal di Indonesia, khususnya pada skala mikro, menjadikan potensi penumbuhan wirausaha baru dan UMKM sangat besar. Yang ketiga, kemudahan untuk mendirikan usaha juga didukung dengan ketersediaan sumber daya alam dan skala permintaan yang besar. Yang keempat, kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta dukungan pemangku kepentingan lainnya, dan terakhir peningkatan proporsi penduduk usia produktif yang disertai pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi menjadi sumber tenaga kerja. Next, Mbak. Nah, setelah kita bahas tentang apa itu UMKM, apa itu potensi UMKM, apa yang dimiliki potensi dari UMKM dan karakteristik yang sudah kita bahas tadi, kita masuk ke manajemen keuangan. Karena manajemen keuangan di sini adalah peran penting untuk mengembangkan UMKM guna mengoptimalisasi UMKM yang ada untuk menembus pasar internasional. Oke, langsung saja kita membahas manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Keuangan adalah sebuah perusahaan menjadi pondasi yang kuat terbangunnya sebuah perusahaan. Next, Mbak. Ya, lebih lanjut, tujuan manajemen keuangan itu ada beberapa. Yang pertama, menjaga arus kas. Yang kedua, memaksimalkan keuangan perusahaan. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal. Keempat, memaksimalkan keuntungan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, mengoptimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi risiko operasional, memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan, serta mengurangi biaya modal. Di sini kita bisa lihat tentang pentingnya atau tujuan dari manajemen keuangan itu agar bisa memaksimalkan potensi UMKM, maka harus diterapkan dengan sebaik-baiknya guna manajemen keuangan di UMKM itu efektif dan efisien. Next, Mbak. Baik, kita masuk ke fungsi dan prinsip. Jadi ada beberapa fungsi manajemen keuangan, yaitu planning. Planning yaitu merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting karena perencanaan keuangan meliputi pengaturan uang kas, menghitung rugi laba, merencanakan arus kas. Yang kedua yaitu budgeting. Budgeting merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Alokasi ini harus dilakukan seminimal mungkin dan memaksimalkan anggaran yang ada. Yang ketiga yaitu controlling, adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar perusahaan dapat bertahan. Yang keempat yaitu auditing, adalah proses pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan perusahaan sesuai kaidah akuntansi akan menghindari terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana perusahaan. Yang ketiga yaitu reporting atau melaporkan keuangan perusahaan.
Terus selanjutnya yaitu prinsip manajemen keuangan. Di sini ada 7 prinsip. Yang pertama, akuntabilitas adalah kewajiban moral dan hukum yang terdapat dalam sebuah perusahaan, sehingga dapat diketahui dari mana dana diperoleh, dana dipakai untuk apa saja, serta bagaimana perusahaan memakai dana tersebut. Semua pihak dan aspek di perusahaan harus tahu bagaimana dana dan wewenang itu digunakan. Yang kedua yaitu konsistensi, yaitu sistem keuangan perusahaan harus dilakukan secara konsisten. Berarti perusahaan tidak boleh mengganti sistem yang sudah berjalan. Yang ketiga yaitu kelangsungan hidup. Manajemen keuangan harus bisa merencanakan keuangan agar perusahaan bisa terus berjalan dan hidup. Yang keempat itu transparansi. Perusahaan harus transparan dan terbuka terhadap keuangan perusahaan. Yang kelima, standar akuntansi. Sistem akuntansi yang berlaku di setiap perusahaan haruslah sama. Yang keenam yaitu integritas, yaitu laporan dan catatan keuangan harus dijaga integritasnya lebih baik. Yang tujuh atau terakhir yaitu pengelolaan, yaitu perusahaan harus bisa mengelola keuangan perusahaan dengan tepat. Begitu, lanjut next. Kita masuk ke pengelolaan manajemen keuangan untuk UMKM. Next. Ya, manajemen keuangan sangatlah penting bagi sebuah usaha, terutama untuk usaha UMKM. Untuk mempertahankan kondisi dan kinerja keuangan agar bisa bertahan dalam segala kondisi ekonomi, maka UMKM haruslah berbenah. Gimana sih langkah-langkah untuk membenahi manajemen keuangan ini? Yaitu yang pertama, akses permodalan, yaitu sebagian besar pelaku UMKM mengandalkan pendanaan dari modal sendiri sebagai modal utama, sehingga tidak begitu memperhatikan pengelolaan keuangan. Nah, ini adalah langkah yang harus dihindari. Jika bisa, UMKM juga harus menarik perhatian investor agar usaha bisa lebih berkembang, dan pengelolaan keuangan juga otomatis akan lebih baik karena investor tersebut juga akan memantau perkembangan dari usaha kita. Yang kedua itu kebijakan penunjang UMKM. Berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu restrukturisasi kredit, penambahan plafon kredit, subsidi bunga untuk pinjaman kur, pinjaman kredit, modal kerja melalui lembaga keuangan non-bank. Ini merupakan kebijakan-kebijakan yang baik yang diambil oleh pemerintah untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. Yang ketiga yaitu business value. Sebuah usaha yang memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan akan lebih mudah mencapai nilai bisnis yang diyakininya dan mempertahankan nilai bisnis tersebut. Salah satu cara dengan pengelolaan biaya, penggunaan dan pengalokasian dana secara efisien. Yang terakhir yaitu keuangan UMKM. Cara pengelolaan keuangan UMKM mulai melakukan pemisahan keuangan pribadi dan usaha, memulai pembukuan sederhana, selanjutnya mencoba untuk membuat perencanaan keuangan secara sederhana. Nah, karena itu keempat langkah ini harus diterapkan oleh UMKM untuk memaksimalkan potensi yang ada, sehingga diharapkan UMKM dapat menembus pasar internasional. Oke, next Mbak. Mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi kali ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah wawasan serta menjadikan UMKM di Indonesia itu lebih optimal lagi dan bisa menembus pasar internasional. Seperti itu, sekian dari saya. Apakah ada tanggapan di sini dari teman-teman atau pertanyaan yang ingin diajukan? Silahkan. Izin menambahkan ya. Atas paparan yang telah disampaikan Mas Fuad tadi, dalam penjelasannya itu sudah cukup lengkap dan menyeluruh. Namun di sini saya ingin menambahkan perihal teori-teori yang bisa digunakan dalam bisnis internasional untuk memperdalam pembahasan kita kali ini. Nah, ada beberapa teori umum yang biasanya digunakan untuk menjelaskan mengenai mengapa sebuah perusahaan termotivasi untuk mengembangkan bisnisnya secara internasional. Terdapat 3 teori yang umumnya digunakan, yaitu adalah teori keunggulan komparatif, lalu ada teori pasar tidak sempurna, dan juga teori siklus produk. Nah, ketiga teori tersebut memiliki sejumlah kesamaan dan dapat saling melengkapi satu sama lain dalam menjelaskan latar belakang evolusi bisnis internasional.
Nah, untuk yang pertama yaitu teori keunggulan komparatif. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini menyebabkan banyak perusahaan yang menyadari bahwa spesialisasi suatu negara itu dapat meningkatkan efisiensi produksi. Nah, beberapa negara cenderung untuk menggunakan keunggulan mereka untuk khusus memproduksi barang yang dapat diproduksi secara relatif lebih efisien. Keunggulan tersebut tidak mudah dipindahkan sehingga suatu negara mungkin tidak memproduksi barang tertentu, maka perdagangan antar negara menjadi sangat penting. Jika suatu negara menspesialisasikan pada beberapa produk, negara tersebut mungkin tidak memproduksi barang lain. Nah, sehingga perdagangan antar negara ini menjadi sangat penting. Ini yang menyebabkan timbulnya teori keunggulan komparatif. Nah, yang kedua yaitu teori pasar tidak sempurna. Negara-negara ini memiliki perbedaan terkait dengan ketersediaan sumber daya untuk memproduksi suatu barang. Jika pasar sempurna, faktor produksi, kecuali tanah, dapat dipindahkan dan ditransfer tanpa biaya kemana saja. Perpindahan faktor produksi ini tanpa batas akan menciptakan keseimbangan biaya dan pengembalian serta menghilangkan 14 keunggulan biaya komparatif yang merupakan dasar perdagangan dan investasi internasional. Dunia nyata menghadapi kondisi pasar yang tidak sempurna atau imperfect market, di mana faktor produksi ini tidak bisa dipindahkan tanpa adanya biaya. Transfer tenaga kerja dan sumber daya lain, bahkan dana umumnya terkena restriksi dan hambatan terkait dengan perpindahan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan seringkali mengkapitalisasi sumber daya asing. Pasar tidak sempurna ini memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk mencari peluang di luar negeri dengan adanya faktor produksi yang tidak dapat dipindahkan dan terbatasnya pemindahan dana dan sumber daya lain antar negara. Maka pasar tidak sempurna ini memberikan insentif bagi perusahaan untuk mencari peluang di luar negeri. Nah, untuk yang ketiga, teori siklus produk. Menurut teori ini, perusahaan akan berkembang di negara asalnya karena memiliki beberapa keunggulan atas pesaing-pesaing yang ada. Karena informasi mengenai keadaan dan kondisi pasar lebih mudah tersedia di negara asal. Perusahaan cenderung untuk menjadi mapan dahulu di negara asalnya. Nah, permintaan produk dari negara lain dipenuhi melalui ekspor. Perusahaan merasa bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya di negara lain adalah dengan memproduksi barang di negara lain untuk mengurangi biaya transportasi. Strategi yang biasanya digunakan adalah mencoba mendiferensiasikan produk sehingga pesaing lain tidak dapat menawarkan produk yang serupa. Jadi perusahaan dalam mempertahankan keunggulan atas persaingan di negara lain adalah dengan memproduksi barang di pasar asing sehingga mengurangi biaya transportasi. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, terima kasih Mas Dio atas tambahannya. Sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya apakah ada tambahan atau pertanyaan yang lain? Pada Mas Fuad, Baik. ya, setelah materi diberikan, saya ingin bertanya mengenai dalam perdagangan internasional, tentunya pelaku usaha perlu melakukan ekspor untuk memasarkan produknya di luar negeri. Bagaimanakah mekanisme UMKM untuk melakukan ekspor? Terima kasih. Baik, jadi terima kasih Mbak Ajeng atas pertanyaannya. Saya akan menjawab tentang mekanisme untuk UMKM melakukan ekspor seperti itu. Yaitu ada 4 langkah yang harus ditempuh pelaku usaha hingga produknya bisa diekspor, yakni secara keseluruhan, yaitu yang pertama persiapan administrasi, yang kedua legalitas sebagai eksportir, yang ketiga persiapan produk ekspor, dan yang terakhir yaitu persiapan operasional. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu persiapan administrasi. Nah, sebagai badan usaha yang akan melakukan bisnis internasional tentunya harus mempunyai kantor yang bersifat permanen atau memiliki kontrak dalam jangka waktu panjang
beserta perlengkapan dan peralatan pendukungnya. Selain itu, pelaku usaha juga harus mempunyai jaringan komunikasi dan tenaga operasional yang dapat berkomunikasi di dunia internasional, serta menyiapkan company profile sebagai bahan informasi dan promosi kepada calon pembeli. Yang kedua yaitu legalitas sebagai eksportir. Calon eksportir harus mempersiapkan legalitas yang dibutuhkan untuk mengekspor produknya. Beberapa persyaratannya yaitu yang pertama surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, NPWP, serta dokumen lain yang dipersyaratkan. Yang ketiga itu persiapan produk ekspor. Pelaku usaha harus mengkalkulasikan biaya-biaya yang diperlukan mulai dari ongkos produksi hingga pemasaran sehingga bisa menentukan harga jual produk yang akan diekspor. Yang terakhir yaitu persiapan operasional. Di persiapan operasional ini pelaku usaha harus memperhatikan operasionalnya seperti proses ekspor, prosedur, dokumen, dan SDM yang akan digunakan dalam mengekspor produknya tersebut. Mungkin sekian jawaban dari saya, Mbak Ajeng. Apakah bisa diterima? Ya, terima kasih atas jawabannya, Mas Fuad. Baik, terima kasih. Apakah cukup sekian rekan-rekan? Sudah tidak ada tanggapan dan pertanyaan lagi ya? Mungkin jika sudah cukup, saya akhiri pembahasan kali ini tentang potensi UMKM Indonesia menembus pasar internasional dengan optimalisasi pengelolaan manajemen keuangan. Mungkin sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.